Halo semuanya, selamat pagi. Welcome back to Cinta Delima Channel. Apa kabar semuanya teman-teman aku? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku, yang selalu mensupport channel aku dimanapun teman-teman aku berada. I love you so much dan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, di video aku kali ini aku mau sharing masalah traveling ya, masalah perhotelan. Ini teman aku ada yang tanya sama aku, bagaimana sih kita memilih hotel dengan standar internasional tapi dengan harga murah atau dengan harga miring ya. Pertanyaannya tuh kayak perfect banget gitu ya, yang harga murah, ada yang standar internasional tapi dengan harga yang agak miring, agak murah. Oke, di sini aku ada solusi dan aku ada tips buat teman-teman aku menurut pengalaman aku pribadi. Jadi mungkin teman-teman bisa diambil biar teman-teman tahu gitu ya maksud aku. Oke, di sini yang pertama yaitu kita harus menentukan lokasi. Jadi kita harus melihat di mana lokasi hotel itu ya. Contohnya hotel berbintang yang ada di wilayah Ubud, contohnya di Bali, itu harganya lebih murah dengan hotel berbintang yang ada di Kuta. Kenapa seperti itu? Karena lokasi itu mempengaruhi harga hotel itu sendiri. Contohnya nih kalau di Ubud, kenapa harganya lebih murah sedikit, lebih miring dari yang ada di Kuta? Karena di situ memang kota destinasi wisata yang nomor 2 bukan yang nomor 1 ya. Jadi nomor 2, jadi agak jauh memang dari keramaian ya, meskipun itu destinasi wisata gitu ya. Tidak seramai seperti kota utama di Kuta gitu. Jadi di sana memang nggak begitu ramai. Jadi di sana memang harga hotelnya meskipun itu standar internasional, itu harga hotelnya memang agak miring kayak gitu ya. Kalau fasilitasnya sama dengan yang hotel yang namanya hotel internasional itu, kalau namanya sama, company-nya sama, itu juga sama semuanya. Cuma memang harganya agak miring karena tempatnya itu di kota nomor 2, di agak tempat yang jauh ya gitu ya. Agak di pedalaman gitu maksud aku. Beda kalau yang hotel yang ada di Kuta itu, meskipun itu sama ya. Kenapa sih kalau di Kuta itu mahal sekali? Karena itu destinasi wisata nomor 1 di Bali ya, di Indonesia itu di Bali. Nah itu hotel itu memang tidak jauh dari bandara, dekat dengan bandara. Terus di situ juga banyak wahana hiburan di situ. Contohnya banyak bar-bar, tempat biasa turis itu datang, banyak kafe-kafe yang buat nongkrong kayak gitu ya. Terus juga di situ juga banyak atraksi-atraksi hiburan dari negara setempat. Contohnya tari-tarian Bali itu. Jadi memang di situ banyak sekali yang membuat interesting buat wisatawan gitu. Jadi memang harganya lebih mahal. Dan juga di situ banyak shopping mall yang branded internasional itu ya, dimana orang-orang yang luar negeri itu mungkin mereka ingin beli oleh-oleh gitu ya. Terus juga di situ ada banyak sekali restoran-restoran yang standar internasional yang mungkin biasa dikunjungi oleh para turis, dan di restoran itu biasanya ada trip adventure-nya. Nah, di sini biasanya untuk para turis untuk mengunjungi restoran itu biasanya mereka kan suka yang restoran itu ada trip adventure-nya. Kenapa? Karena di situ ada sharing dari konsumen di berbagai negara. Contohnya aku datang ke negara Vietnam, ngomong makanannya restoran ini bagus, makanannya enak, pelayanannya ramah, makanannya bersih, kayak di lidah kita kayak familiar, nggak begitu spicy gitu. Dan jadi kita ngelihat rekomend dari orang-orang itu. Jadi kita yakin gitu. Karena soalnya kenapa? Maksudnya takutnya kita akan di negara orang gitu, takutnya kita tuh nggak ngerti dikasih bumbu apa, takutnya kita alergi atau kita bahkan keracunan karena kita nggak cocok dengan makanan itu. Jadi memang biasanya pilih hotel yang ada trip adventure-nya itu biasanya memang banyak ada di kota-kota besar gitu ya. Nah itu salah satunya gitu ya. Dan juga kalau di Bali itu lebih bagus lagi karena di depannya itu langsung pantai. Jadi kita tuh kayak praktis gitu, kita nggak perlu jalan-jalan jauh untuk ke pantai, untuk menikmati pantai gitu ya. Jadinya kan kita kan langsung bisa ke pantai. Contohnya kalau misalkan aku di hotel itu, di depan aku tuh hotel aku tuh langsung view ke pantai kayak gitu, harganya beda juga, kayaknya enak banget hotelnya kita tuh di depan pantai. Itu akan mempengaruhi harga juga seperti itu ya. Jadi memang letak hotel itu tadi mempengaruhi ya di mana tempatnya ya gitu ya. Jadi kita memang harus bisa memilih lokasinya gitu. Jadi
harganya hotelnya itu internasional, harganya bisa murah gitu ya. Yang nomor 2 ini yaitu teman-teman harus memilih room. Jadi teman-teman ketika memilih room itu, ketika teman-teman mencari di di internet itu, teman-teman harus tahu room apa yang akan kita pilih, karena meskipun itu hotel satu company, satu nama, itu roomnya itu beda harga. Contohnya ini buat yang suite room ya, suite room itu harganya mahal ya, itu biasanya kasurnya nanti king bed seperti itu, besar banget ya, bisa buat tidur 6 orang, bisa buat main sepak bola kayak gitu ya, besar banget. Terus di situ biasanya kayak ada living roomnya itu ya, kayak ada ruang tamunya, di situ ada sofanya, ada meja. Jadi kalau buat kadang kayak businessman yang buat meeting itu, dia bisa inap di situ, bisa langsung meeting di situ ya gitu. Terus lagi juga biasanya ada balkoninya ya, balkoninya tuh besar gitu ya, jadi buat refreshing gitu ya. Sore-sore ada juga sofa pribadi yang buat duduk, itu buat santai gitu ya. Terus juga ada di kamar mandi itu, di kamar mandinya itu ada bathtubnya tuh besar ya, bisa buat berendam. Pokoknya fasilitasnya tuh wow banget kalau suite room ya gitu ya. Jadi itu harganya mahal banget gitu, itu yang nomor 1 mahal banget. Dan ada juga yang executive room, dan ada juga yang premier room, itu semua harganya berbeda ya. Jadi hotel itu meski hotelnya itu sama, misalkan Novotel ya contohnya sama, itu setiap roomnya itu beda desain. Jadi beda desain, beda beda view, itu beda harga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau memilih hotel internasional yang harganya agak murah, teman-teman pilihnya yang hotel kamar standar aja, kamar biasa aja. Bukan berarti nggak bagus juga gitu. Tapi kalau dibanding yang suite room, premier itu memang beda banget. Di sana lebih besar, pokoknya semuanya lebih besar gitu ya. Tapi yang standar hotel juga, standar room juga bagus roomnya gitu ya gitu. Cuma desainnya memang tidak semewah yang tadi itu, yang aku sebutin tadi ya gitu ya. Itu kita harus nentuin roomnya harus benar, harus pas gitu ya. Jangan kalau kita nggak pikir, mungkin teman-teman pikir kalau hotel yang berbintang itu mahal, semuanya itu harga pasti mahal. Sebenarnya enggak ya, kita bisa inap di hotel berbintang dengan harga murah kalau kita tahu memilih roomnya gitu ya. Oke, yang nomor 3 yaitu teman-teman harus tepat waktunya, harinya ya gini. Contohnya kalau teman-teman booking hotel pada malam Senin ya, Minggu sore, Senin, Selasa, Rabu ya, sampai Rabu sore, itu harganya akan menjadi separuh harga. Ini pengalaman aku waktu aku di Hong Kong itu full price-nya. Terkadang hotel tempat aku booking itu 2.000 ya, contohnya gini ya, 2.000 satu malam atau 4 juta uang Indonesia. Nah itu ketika Minggu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, itu harganya akan menjadi separuh harga ya, diskonnya tuh separuh gitu ya. Karena kenapa? Karena hotel itu kan kosong, karena mereka semua udah pada selesai weekend, udah pada meninggalin hotel. Jadi posisi hotel itu udah mulai kosong gitu. Jadi itu harganya separuh harga gitu ya. Tinggal menjadi 1 juta, $1.000 Hong Kong atau 2 juta kalau uang Indonesia gitu, hampir 2 juta gitu ya. Nah itu kalau hari Senin, malam Senin, Selasa sampai Rabu ya. Itu nanti malam Rabu, Kamis, Jumat itu harganya sudah beda lagi, udah dinaikkan 500 lagi. Kenapa? Karena itu sudah mulai orang-orang sudah mulai planning mau holiday ya, mau liburan, mau weekend. Jadi itu hotel sudah mulai di booking. Jadi itu harganya akan naik lagi separuh harga, 500 lagi ya. Jadi yang kemarin 2 juta itu menjadi 3 juta seperti itu ya. Dan yang yang lebih mahal lagi yaitu kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu udah namanya full price, yaitu full price, udah nggak ada lagi diskon-diskon karena kamarnya sudah banyak yang di booking dan itu sudah mulai penuh. Jadi kalau ada 1-2 room itu juga mereka nggak kasih harga murah gitu ya. Jadi memang full price ya kalau hotelnya udah hari Jumat, Sabtu, Minggu itu memang ibarat kata itu pasarnya orang lagi weekendnya, jadi harinya gitu. Jadi nggak murah gitu, jadi mahal gitu, itu full price semua gitu, nggak ada diskon-diskonan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau menikmati hotel berbintang, hotel mahal dengan harga yang murah, jadi teman-teman juga harus tahu waktunya ya, Senin, Selasa, Rabu itu ya, itu harganya separuh harga gitu, banyak diskon gitu ya, karena weekendnya udah selesai, hotelnya udah mau kosong, jadi dikasih murah. Mereka tuh pintar sekali ya manajemennya gitu. Dan itu tadi tips dari aku yang memilih hotel. Kalau hotel itu misalkan berbintang tapi murah, satu yaitu lokasi ya, kita menentukan lokasi hotel itu. Yang nomor 2 adalah room, kita harus memilih room karena room itu berbeda, aku udah jelasin tadi. Dan yang nomor 3 adalah waktu dan harinya, kapan kita mau booking gitu ya, karena
semua ketiga hal ini ada mempengaruhi harga hotel itu. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati hotel berbintang, hotel internasional, standar internasional dengan harga yang murah dan kita bisa menikmati fasilitas itu, teman-teman ikuti tips dari aku ini pengalaman aku pribadi ya. Dan itu tadi sharing aku, tips aku buat jawaban dari aku buat teman aku yang ingin memilih hotel yang murah, yang standar internasional dan hotel itu nyaman juga. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman aku yang tanya dan buat semuanya. Dan terima kasih yang sudah menyimak video aku. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak.